Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati mewakili Bapak Bupati Musi Banyuasin, Bapak Asisten 2, Pak Haji Muhammad Yusuf. Yang kami hormati Kapolres Musi Banyuasin, senior kami yaitu Komisaris Besar Polisi Alamsyah Polisi Esa Esikan SI. Yang kami hormati para kepala dinas pada saat ini yang hadir. Ada PLT Kepala Badan Pembangunan dan Perencanaan, ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PERKIM, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian ada rekanan kami yang baru Bapak Kadesub, kemudian Ibu Wakapolres. Kemudian hadir di sini juga ada dari BPJN Sumsel, ada beliau. Kemudian yang mewakili Bapeda, ada juga lembaga swadaya masyarakat dari HIPER hadir juga hari ini. Terima kasih Pak. Kemudian dari Organda, organisasi angkutan darat sudah hadir. Kemudian yang mewakili dan Sudenpom dan seluruh tamu undangan mungkin yang belum saya sebutkan, kami mohon maaf yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa berkumpul di Aula Haji Nurdin ini dalam rangka forum lalu lintas yang digagas secara bersama-sama bersama Kadisub, Bapak Satpol PP dan seluruh rekan-rekan pemangku kepentingan di Mapolres Musi Banyuasin ini. Pada hari ini saya sebelum membuka acara ini melanjutkan presentasi saya hari ini, saya sampaikan bahwa mungkin ada yang bertanya juga, mungkin yang baru-baru hadir, apa sih gunanya forum lalu lintas ini? Jadi pada forum lalu lintas ini kami sampaikan bahwa di sini kita adalah menyampaikan keluhan-keluhan yang berada di seluruh wilayah Musi Banyuasin ini tentang apa yang harus kita lakukan secara bersama-sama tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang ada di wilayah Musi Banyuasin ini. Baik, silakan. Yang pertama saya menyampaikan bahwa sebelum kita melakukan penertiban ataupun hal-hal lain di seluruh Musi Banyuasin ini, kita harus punya tempat edukasi atau tempat yang benar-benar ini loh contoh daripada ketertiban masyarakat atau ketertiban lalu lintas yang ada di Musi Banyuasin ini, khususnya di wilayah Sekayu. Pada tahun 2016 sudah ada keputusan Bupati nomor 706 di Subkominfo penetapan lokasi kawasan tertib lalu lintas dan angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Pada ditetapkan yang pertama itu dapat kami sampaikan kawasan tertib lalu lintasnya mulai dari Bundaran Setir, Tugu Bintang atau Jalan Kolonel Wahidudin sampai ke Jembatan JM. Itu panjangnya hampir 6,5 km. Nah, namun ada kendala di sana, namanya kawasan tertib lalu lintas, artinya kawasan tersebut tidak boleh dilalui oleh kendaraan roda 6 ke atas, ataupun di sana harus benar-benar tertib masyarakatnya. Sehingga karena jalan tersebut truk masih lewat dan masyarakat petani untuk ke kebun juga belum tertib, sehingga pada pertemuan ini nanti akan kita ubah kawasan tertib lalu lintas ini dari jalan Kolonel Wahidudin yang di Bundaran Setir menuju Simpang Balai Agung. Nah, di sana sudah ada pos KTL namanya. Nanti bergabung di situ rekan-rekan Dishub, Pol PP dan lalu lintas. Dan terima kasih banyak kepada Pak Haji Muhammad Yusuf, orang tua keluarga kami di sini, ya, karena beliau ini sudah membantu membuat pos KTL, pos bersama yang berada di pos Simpang Balai Agung. Terima kasih banyak Pak. Jadi kalau beliau tidak bantu dulu, tidak bisa, tidak jadi pos itu. Jadi beliau alhamdulillah membantu. Nanti di sana juga akan ada juga rekan-rekan dari PM membantu kita mungkin 1 orang, karena kalau 2 nanti nggak ada lagi maksudnya ya. Jadi kami mohon bantuannya. Baik, berikutnya saya menyampaikan bahwa apa sih
kawasan tertib lalu lintas seperti sudah disampaikan yang pertama tadi, kawasan tertib lalu lintas inilah suatu kawasan yang dibangun, dibina, dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar. Kawasan ini sudah dibangun lengkap dengan fasilitas jalan yang layak untuk penggunaan jalan baik pengendara roda 2, roda 4, pejalan kaki, kendaraan prioritas dan pemberhentian. Artinya di kawasan tertib lalu lintas itu semua berada pada tempatnya. Motor mau parkir sudah ada kantong parkirnya. Masyarakat mau berjalan sudah ada trotoarnya. Malam hari sudah ada lampunya. Apabila ada kecelakaan 110 dari Dinas Kesehatan sudah meluncur. Ambulannya sudah siaga. Apabila misalnya ada masyarakat yang memarkirkan kendaraan sembarangan, rekan-rekan dari Dishub, Pol PP dan lantas yang piket KTL mendatangi, dikunci, digembok, diangkut. Apabila ada pedagang yang berjualan di atas trotoar, piket KTL mendatangi rekan-rekan dari Pol PP. Jadi semuanya itu sudah terbentuk, sudah rapi. Dan apabila misalnya ada pohon yang tinggi, rekan-rekan dari Dinas Lingkungan Hidup, betul Pak ya, memotong ranting tersebut. Apabila misalnya di sana catnya sudah pudar, makanya rekan-rekan dari PU Perkim kalau tidak salah untuk meminta bantuan mengecatnya. Nah, bagaimana kalau misalnya sampah berserakan di mana-mana? Kan sudah ada rekan-rekan kita dari yang berbaju oranye itu sudah menyapu, namun ada kendala. Apa kendalanya? Masyarakat kita melihat tong sampah itu tidak bisa dilihat. Bisa jadi dijadikan ajang adu tendangan dan lain sebagainya, sehingga rusak barang itu. Nah, itu tanggung jawab kita bersama. Setelah kita mendapatkan pengertian apa itu kawasan tertib lalu lintas, sekarang apa manfaat kawasan tertib lalu lintas itu? Dengan kehadiran kawasan tertib lalu lintas, tentunya kewajiban pengguna jalan terutama R2 dan R4 agar tidak melanggar lalu lintas di kawasan tertib lalu lintas, terutama pengendara roda 2 agar lebih tertib seperti helm, karena di 4 kawasan yang akan dijadikan KTL ini kerap terjadi pelanggaran roda 2 yang tidak menggunakan helm dan bonceng lebih 2 orang. Jadi pada kawasan tertib lalu lintas ini masyarakat yang melewatinya harus menggunakan helm. Sebenarnya di mana saja harus pakai helm. Namun ini kawasan percontohan. Kawasan percontohan yang berada di Musi Banyuasin, khususnya di Sekayu. Jadi kita belum bicara masalah pajaknya, mati pajak belum, ya. Tapi kita bicara dia pakai helm, spionnya ada, tidak menggunakan knalpotro, tidak melawan arus. Nah, sekarang bisa kita lihat, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya apabila pulang dari kantor, ketika anak-anak SD itu pulang atau anak SMP, itu semua melawan arus, memotong jalan lewat terdekat. Nah, mereka tidak memutar, kejauhan Pak katanya. Nah, kalau dulu banyak simpang, sehingga koordinasi dengan Kadishub, waktu itu kenapa ditutup simpang itu? Karena terjadi kecelakaan Pak. Jadi kapan belok kecelakaan, kapan belok kecelakaan. Akhirnya hasil forum lalu lintasan itu ditutup total, benar ya Pak Yusuf ya. Nah, jadi rekan-rekan itu hal yang manfaat daripada kawasan tertib lalu lintas. Seperti saat ini kita ketahui bahwa di kawasan tertib lalu lintas kita nanti ada namanya Taman Kailok Sekayu. Sama-sama kita lihat pada saat ini sore hari pedagang-pedagang itu berjualan di situ. Nah, itu harus ada solusi. Ya, yang kemudian di depan rumah, di depan pendopan Bapak Bupati. Di situ kalau sore banyak mobil parkir. Nah, itu juga harus ada solusi. Karena sampai sekarang belum kita temukan solusinya. Waktu itu kita pas saat forum lalu lintas di bulan November tahun 2021 kita sudah menyampaikan untuk ada solusi kantong parkir. Namun mungkin ke depan insya Allah ada kantong parkir yang bisa kita realisasikan secara bersama-sama. Yang berikutnya, tujuannya apa sih? Kampung tertib lalu lintas ini harus ada tujuannya. Tujuannya adalah mewujudkan lalu lintas yang tertib, lancar dan aman dan teratur. Dijadikan suatu kawasan percontohan yang di dalamnya dilaksanakan kegiatan pengaturan pengendalian lalu lintas yang tertib, aman dan lancar. Peningkatan disiplin dan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan secara konsisten dan berkesinambungan. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat dalam kawasan tertib lalu lintas secara intensif guna meningkatkan disiplin berlalu lintas. Jadi nanti setelah KTL ini, benar-benarnya KTL ini sudah lama kawasan tertib lalu lintas, namun tidak berjalan. Nah,
Nah, sekarang kita akan membuat dia berjalan, makanya ke depan nanti ada bersama-sama. 2 dari Polantas, 2 dari Dishub, 2 dari Pol PP, 1 dari rekan kita PM. Dan ini akan senantiasa melaksanakan patroli secara berkesinambungan setiap hari. Nah, jadi jangan kaget nanti mungkin ada mobilnya, mohon maaf, digembok kayak di Palembang. Nah, jadi pasti ada muncul pro dan kontra. Makanya kita sudah mengundang rekan kita, terima kasih banyak dari LSM Liver sudah hadir, ya. Jadi masyarakat dari LSM boleh menilai nanti. Oh, nanti memberikan masukan kepada kita saat baru lalu lintas berikutnya. Mungkin dari Liver bersama rekan-rekan kita LSM lain ataupun wartawan menyampaikan bahwa mohon maaf Pak, ada kaca kalau parkir pinggir jalan itu, karena warung musik kok itulah. Nah, jadi nanti kita cari solusi. Jadi itu kami juga butuh bahan masukan Pak, mohon izin nanti Pak. Yang berikutnya kami sampaikan bahwa setelah kita mendapatkan tujuannya, kita akan mencari fungsi kawasan tertib lalu lintas ini. Yang pertama adalah dijadikan sebagai wadah pembinaan dan sosialisasi penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan untuk membina seluruh pengguna jalan agar dapat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Berfungsi untuk menerapkan peraturan yang ditujukan pada seluruh pengguna jalan sehingga akan tercipta keadaan lalu lintas yang tertib, aman dan lancar. Sebagai kawasan percontohan bagaimana berlalu lintas yang baik dan benar bagi seluruh pengguna jalan, sebagai wadah penelitian dan pengamatan pengguna lalu lintas serta kualitas pengemudi di Kabupaten Banyuasin. Jadi, para undangan yang saya hormati, setelah ini nanti tertib, kita bisa menyampaikan dengan anak-anak yang usia di bawah 14 tahun bahwa berlalu lintas yang benar itu seperti ini. Sehingga apabila anak-anak kita nanti sekolahnya di luar Mubah, masuk ke kota-kota besar, dia tidak kaget dengan aturan-aturan yang ada tentang berlalu lintas. Nah, saat ini kita dapatkan bahwa anak-anak yang sudah menggunakan kendaraan, kemarin saya ke SMB SMA 6, SMA 5 ya, 15, itu saya tidak tilang, saya tangkap, kemudian kuncinya saya ambil, saya serahkan kuncinya sama gurunya. Saya sampaikan, saya ambil apel, saya sampaikan bahwa sebenarnya apabila adik-adik semuanya pergi ke sekolah sudah terlambat, ngebut lagi, kecelakaan, pecah kepalanya, ngurusin kepala ini lebih daripada harga motor. Ya, mungkin harga motor itu cuma 8 juta. Kapan pecah kepala, mulai datangi Pak Kadis Kepala Dinas Kesehatan. Cak mana nih Pak? Kena ini nih apa? Kena nampau ya, ada Pak ya? Nah, atau Pak Kadis Kesehatan, kamu dah kata ini nih, dah kata BPJS. BPJS tidak menanggung, BPJS akan menanggung, harus minta surat dari Kasatlantas. Nah, Kasatlantas bilang, kalau nak minta surat dari Kasatlantas, berarti masalahmu naik, perkara naik. Woi, nak baca Pak, aku minta surat Pak, tidak bisa. Nah, kita hubungkan ke Bapak Jasa Harja, cuman Bapak Jasa Harja gitu. Karena motor tidak bayar pajak nih Pak Jasa Harja gitu. Tidak apa-apa Pak, kita bantu aja, katanya kaget suruh bayar pajak. Nah ini ya. Jadi sudah kami sampaikan tadi, nanti kami akan duduk bersama dengan Jasa Harja, dengan Kepala Dinas, Kadishub, memecahkan permasalahan yang terjadi ini. Karena banyak masyarakat yang kecelakaan yang tidak tahu mau kemana ini, karena BPJS tidak mengcover sebesar itu. Biaya operasinya misalnya 20 juta, sedangkan di cover BPJS level 3 itu mungkin 5-10 juta, sehingga ada pembengkakan anggaran di Dinas Kesehatan. Nah, kalau dari Jasa Harja sudah jelas, ketika saya sudah mengeluarkan surat, Bapak Jasa Harja datang, di saat kecelakaan terjadi, apabila meninggal dunia, langsung diberi santunan. Bukan 1 kali 24 jam, mohon izin Bapak Ibu, dia akan cair 1 kali berapa, pokoknya 2 jam bisa cair kan, gitu ya. Nah, jadi untuk Jasa Harja itu sangat cepat sekali. Semoga ke depan bisa dipertahankan Pak Budi, terima kasih banyak. Yang berikutnya, di dalam kawasan percontohan ini fungsinya bisa kita sampaikan bahwa kendaraan tertib berlalu lintas itu seperti ini. Dan kesalahan apabila dia kena tilang, kesalahannya jelas. Jadi bukan lagi seolah-olah polisi mencari tutup pentilnya dak aktif, bukan itu Pak. Ya, tapi benar dia melawan arus, knalpotnya brong. Kemudian dia nggak pakai helm yang kasat mata, kita lihat. Nah, setelah kasat mata ini kita lihat, maka bermunculan nanti muncul dia tidak bayar pajak,
Ya, banyak motor-motor kita lihat. Kenapa sih Bapak polisi ini tahu bahwa motor itu mati platnya? Di bawah nomor plat nomor yang kita pakai itu ada angka kecil, Pak. Kalau dia 0118, berarti motor itu dari 2018 sampai 2022 tidak bayar pajak. Ya, nah ini banyak ini. Tidak motor pribadi saja, Pak. Mohon maaf ini, mohon izin, motor dinas juga ada. Nah, ya.